Peristiwa Reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Kalau kejadian itu ndak ada, cuman mungkin dampak Krisman. Apa ya ya? kesulitan lah cari kerja, dampaknya kayak gitu. Oke. Apa yang Anda lakukan saat itu? Ya masih menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke. Soal kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung, dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Ya lebih banyak kebutuhan lah, karena kerja di sini kan dulu kan nggak ada itu, nggak kayak sekarang kerjanya tuh yang ya kalau dulu kan buat genting kayak gitu, jadi ya masih menjalankan aktivitas, cuma ya ada dampaknya kesulitan tuh keuangan. Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Ya kayak gitu, kayak tadi, karena di penduduk sini kan cuma tergantung sama pembuatan genting waktu itu, jadi ya tergantung kalau gentingnya laku ya lancar ekonominya, kalau enggak ya emang susah kayak gitu. Oke. Soal ketiga, peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Sudah tepat atau belum? Itu ya, soal itu aku nggak tahu, soalnya kan Menurut pendapat aku ya gimana ya, karena banyaknya itu demo kayak gitu kan ya. tepat atau tidak? Gimana? Sudah tepat atau tidak? Ya udah tepat lah caranya, udah wis berusaha menjaga apa namanya Kondisi dan kondisi ya kayak gitu. Terus soal selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Negara. Kenapa? Ya seharusnya bisa itu, menurut aku ya bisanya ada demo kayak gitu kan, gimana cara pemerintahan yang mengatur kayak situasi kayak gitu kan, harus cepat-cepat gimana cara mengatasinya atau gimana gitu, yang pokoknya yang di atas lah, supaya orang-orang juga kan gak ada kerusuhan gitu. Soal keempat, dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui,
Siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasannya? Kalau menurut aku ya, karena dulu waktu itu kan aku kan ya masih muda. Ya Pak Harto, menurut aku kan aku nggak pernah dengar yang namanya pembantaian, pembunuhan, kayak kekerasan, itu nggak pernah kedengaran. Tapi sekarang kan banyak itu kerusuhan di mana-mana, kejahatan di mana-mana.